mendidik. Kasih itu membina. Kasih itu mendisiplinkan. Kasih itu menegakkan kebenaran. Kasih itu tidak kompromi dengan dosa ataupun kesalahan. Itu kasih. Kasih itu bukan hanya mengampuni. Kasih itu bukan hanya sekedar memaafkan. Kasih itu bukan hanya sekedar melupakan. Bukan, saudara. Kasih itu mendidik. Kasih itu membina. Kasih itu mengajar. Kasih itu mendisiplinkan. Itu kasih. Nah, saudara yang gue kasih dalam Tuhan, kadangkala kita para gembala terjebak dengan situasi jemaat. Kita sudah tahu dia salah, kita sudah tahu dia berdosa, tapi kita masih ajak kompromi dengan alasan kasih. Tidak seperti itu. Di gereja pusat, sejak bulan Oktober 2024, Oktober, November, Desember, itu saya wajibkan yang mau jadi pengurus gereja itu harus ikut kelas pelayan Tuhan selama 3 bulan, setiap hari Minggu 45 menit. Yang tidak datang, siapapun dia, tidak boleh jadi pengurus gereja. Dan itu saya buktikan. Sudah 4 tahun pengurus gereja di tempat kami, walaupun itu pejabat, mau evangelis, mau pendeta muda, mau pendeta, tidak hadir dalam kepengurusan di dalam pelatihan, dalam kelas pembinaan pelayan Tuhan, tidak saya angkat jadi pengurus gereja. Tidak seperti itu. Bahkan saya memberikan sebuah, dalam tanda kutip, peringatan untuk saya cabut rekomendasi jadi kepengurusan di FD ataupun sinode. Tapi itu saya masih memberikan toleransi untuk diperhatikan ke depan dan diwajibkan untuk ikut kelas diklat. Dan puji Tuhan mereka ikut. Nah, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, jadi kasih itu saya belajar untuk tidak pernah takut kehilangan jemaat selama kita benar. Saya tidak pernah takut untuk kehilangan pejabat selama kita benar. Asal landasan kita adalah kebenaran. Punya prinsip jemaat Tuhan yang punya prinsip bahwa kita dalam keluarga gereja Allah Peduli Indonesia itu dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Kemarin ada salah satu calon mau gabung begitu. Saya minta kabit organisasi untuk hubungi. Dan ketika dihubungi ada bla 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 bla. Saya bilang tinggal aja. Saya bilang ditinggal aja. Kalau mau silakan dipatuhi, ditaati. Kalau enggak ya sudah, tidak usah. Nah, saudara, kasih itu tidak boleh berbuat jahat. Mungkin kita berkata, loh, omongannya Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma, kenapa kok ditekankan kasih tidak berbuat jahat? Karena tanpa kita sadari, kita alasan kasih sebetulnya sedang menjerumuskan orang lain. Itu jahat. Alasan kasih. Tapi kita sedang membuat anak kita makin hancur. Kita membuat jemaat yang Tuhan percayakan masih gak karuan. Karena itu tadi, kasih yang kompromi. Sebagai hamba Tuhan yang hidup untuk kebenaran, bukti hidup ini sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Nyatakan kasih itu kepada semua orang dengan tidak berbuat jahat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Alkitab berkata bangun dari tidur. Paulus ngomong sama jemaat di Roma, kapasitas mereka sebagai jemaat. Nah, tapi tanpa disadari, ternyata banyak hamba Tuhan yang hanya sekedar melakukan rutinitas kegiatan pelayanan. Karena gembala, ya tugasnya khotbah, tugasnya besuk jemaat, tugasnya berdoa. Tetapi pertanyaannya adalah, jangan-jangan kita rapuh. Jangan-jangan kita sendiri merasa rohani kita sedang berada dalam keterpurukan. Saudara, Yunus ketika Tuhan suruh pergi ke Niniwe,
dan dia meninggal dan dia rela dan dia tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan mau dia pergi ke Niniwe dan malah dia pergi ke tempat lain. Saudara, ternyata salah satu alasan kenapa Yunus takut untuk mati, dia nggak mau ke Niniwe karena dia tahu jahatnya orang Niniwe. Dia berpikir kalau dia ke sana pasti pulang ngamal lah. Dia tidak mungkin hidup lagi. Yunus berada dalam dilingkupi dengan rasa takut. Kenapa dia bisa takut? Karena kehidupan rohaninya sedang ada di bawah. Kehidupan rohaninya sedang tidak baik-baik saja. Dan itulah cara Tuhan untuk membangunkan Yunus dari tidurnya. Ketika dia diutus, dia ingkari apakah Tuhan tidak tahu? Kalau dia bisa mengingkari panggilan, sangat tahu. Tetapi itulah proses. Tuhan merendahkan diri Yunus di depan orang banyak. Pada waktu di kapal, di depan orang banyak, Tuhan harus menelanjangi dosanya dia. Dia mencoba menyembunyikan dirinya, identitasnya sebagai pendeta. Dia mencoba menyembunyikan dirinya, identitasnya sebagai hamba Tuhan. Dia mencoba lari dari Tuhan, dia mencoba lari dari kerumunan orang banyak. Tapi ketika ditemukan dia sedang tidur dan akhirnya dia mengaku siapa dia dan kenapa dia ada di sini. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan persoalan itu membuat kita harus merendahkan diri di kaki Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita merendahkan diri. Tuhan izinkan masalah itu datang supaya kita ngaku dosa. Tuhan izinkan persoalan datang supaya kita ngaku kesalahan kita. Kadang-kadang harus seperti itu.